7 pertolongan pertama yang ternyata bikin kondisi makin parah. Lo pernah lihat orang kena luka bakar, terus ditempelin odol? Atau lihat orang pingsan di pinggir jalan, langsung diangkat rame-rame? Yang bikin ngeri bukan cuma kejadiannya, tapi cara banyak orang nanganin kejadian itu. Karena kebiasaan-kebiasaan itu yang kita pikir sebagai pertolongan, kadang justru yang paling berpotensi bikin kondisi korban makin parah. Hari ini kita akan bahas 7 kesalahan penanganan luka dan cedera yang umum di Indonesia. Dari yang paling sering sampai yang resikonya paling fatal kalau penanganannya salah. 1. Luka bakar dikasih odol. Oke, kita mulai dari yang paling klasik. Lo kena knalpot motor atau cipratan minyak goreng. Dan orang pertama yang datang langsung bilang, "Sini dikasih odol." Kenapa ini salah? Luka bakar itu butuh satu hal, panas dikeluarin dari kulit secepat mungkin. Nah, odol, mentega, minyak, semua itu justru ngeblok proses itu. Panas jadi kejebak di dalam, kulit jadi lebih rusak, dan akan beresiko terjadinya infeksi. Terus yang bener gimana? Pertama, siram pakai air yang mengalir, suhunya normal dan bukan es. Karena es malah bikin pembuluh darah menyempit dan memperburuk kerusakan jaringan. Cukup siram pakai air yang biasa selama 10 hingga 20 menit. Simpel banget bukan? Tapi bertahun-tahun kebiasaan yang salah ini tetap ada. 2. Korban kecelakaan. Ini yang paling penting dari semua yang akan gue bahas hari ini. Karena kejadiannya yang paling sering terjadi. Lo lihat ada orang kecelakaan di jalan, dan apa refleks pertama yang hampir semua orang lakuin? Yap, orangnya ditarik ke pinggir dan ditaruh di dalam posisi duduk. Masalahnya cedera tulang belakang itu nggak selalu kelihatan dari luar. Nggak ada darah dan nggak ada tulang yang keluar. Korban mungkin masih sadar dan masih bisa ngomong. Tapi ada satu hal yang mungkin kita nggak tahu yang berpotensi ngasih dampak fatal. Kalau lo gerakin kepala atau lehernya dengan cara yang salah, kerusakan itu bisa jadi permanen, bahkan bisa nyebabin kelumpuhan dan kematian. Terus, kapan korban boleh dipindahin? Kalau ada bahaya langsung seperti api, ledakan, ancaman nyata lain yang ada di sekitar korban, di luar posisi itu, stabilkan posisi kepala dan leher terlebih dahulu. Tunggu tim medis atau tim yang ahli datang. Ingat, niat baik aja nggak cukup buat nolong korban kalau cara nolonginnya aja salah. 3. Masukin sendok ke mulut korban yang kejang-kejang. Ada mitos lama yang bilang kalau orang kejang-kejang masukin sesuatu ke mulutnya biar lidahnya nggak ketelen. Ini ngaco banget sih. Kenapa? Pertama, lidah itu nggak bisa ketelen secara anatomi. Ini nggak mungkin terjadi. Kedua, yang lo masukin ke mulut orang yang lagi kejang itu berbahaya. Bisa melukai giginya, bisa melukai tangan lo, dan bahkan bisa menyumbat jalur pernapasan. Kalau ada korban kejang-kejang, yang harus lo lakuin adalah jauhkan benda-benda keras di sekitar korban. Jangan tahan tubuhnya, biarkan kejang-kejang berlangsung, dan setelah selesai, miringkan tubuhnya ke satu sisi supaya kalau ada cairan nggak masuk ke paru-paru. Kondisi kejang-kejang itu memang terlihat mengkhawatirkan, tapi intervensi yang salah itu bisa lebih berbahaya dari kejangnya itu sendiri. Keempat, korban tersedak dikasih minum. Kalau lo kasih minum ke orang yang tersedak atau lo tepuk-tepuk punggungnya sembarangan, dua hal ini punya potensi bikin benda yang nyangkut di tenggorokan makin masuk ke dalam. Tersedak itu kondisi darurat yang bisa jadi fatal dalam hitungan menit. Ada teknik spesifik yang dirancang buat nanganin orang tersedak. Untuk dewasa ada namanya Heimlich Maneuver, yaitu pelukan dari belakang dengan tekanan ke atas di bawah tulang dada atau di atas ulu hati. Untuk bayi dan anak kecil, tekniknya berbeda dan perlu dipelajari secara khusus. Untuk teknis detailnya, lo bisa cari tutorial Heimlich Maneuver di YouTube. Video singkat tentang Heimlich Maneuver ini bisa jadi pengetahuan yang suatu hari ngebantu lo, selamatin nyawa orang di sekitar lo. Kelima, luka terbuka dikasih kopi atau bahan tradisional. Kopi, abu rokok, kunyit, dan dedaunan, banyak yang percaya bahan-bahan ini bisa menutup luka atau menghentikan pendarahan. Niatnya mungkin benar, tapi yang lo masukin ke luka terbuka itu bukan cuman bahan-bahan itu. Lo juga masukin semua bakteri yang ada di sana. Luka terbuka punya satu kebutuhan utama, yaitu kebersihan. Cukup bersihkan luka dengan air yang bersih mengalir, lalu tekan kain bersih untuk menghentikan pendarahan, dan tutup dengan penutup luka yang steril. Bahan tambahan apapun yang tidak disterilkan bukanlah pengobatan, melainkan kontaminasi. 6. Gigitan ular, disayat, dan disedot. Kalau lo pernah nonton film action lama, pasti sering kan lihat adegan seperti ini. Ada tokoh yang kena gigitan ular dan temannya langsung menyayat lukanya dan menyedot racunnya.
Terlihat heroik bukan? Terasa masuk akal dan hampir sepenuhnya salah. Menyedot racun dari luka ular terbukti tidak efektif. Racunnya menyebar lewat sistem limfatik. Menyayat luka justru bikin kerusakan jaringan lebih parah dan membuka jalur baru untuk infeksi. Cara yang benar adalah imobilisasi bagian yang tergigit supaya tidak banyak bergerak. Kalau bisa, jaga bagian yang tergigit lebih rendah dari posisi jantung. Tenangkan korban karena panik membuat jantung memompa lebih cepat dan racun menyebar lebih cepat. Setelah itu, segera bawa korban ke fasilitas medis yang punya antivenin. Semua energi yang ada bisa difokuskan untuk bawa korban ke rumah sakit, bukan ke drama pertolongan yang salah. Ketujuh, korban tenggelam digantung terbalik. Yang terakhir ini mungkin yang paling jarang kepikiran, tapi kalau lo udah tahu, lo nggak akan lupa. Setelah korban tenggelam ditarik ke darat, banyak yang langsung mengangkat kakinya, bikin tubuh korban menggantung terbalik. Terus, tubuh korban digoyang-goyangkan dengan tujuan biar airnya keluar. Masalahnya, cara ini bukan cuma nggak efektif buat nyelamatin korban, tapi cara ini juga membuang peluang nyawa korban terselamatkan, yang mana golden time-nya cuma hitungan menit. Otak mulai rusak dalam 4-6 menit tanpa oksigen. Air yang masuk ke paru-paru itu membuat aliran darah terhenti, dan otak jadi nggak bisa suplai oksigen yang ada dalam darah. Yang seharusnya dilakukan, cek apakah korban masih bernafas. Kalau nggak ada, langsung mulai resusitasi jantung dan paru-paru, alias teknik mijat jantung. 30 kompresi dada ditambah 2 napas bantuan. Ulangi terus-menerus sampai korban sadar atau tim medis datang. Fokus pada tindakan RGP, bukan memaksa air keluar dari mulut korban lewat cara yang absurd. Kalau lo belum pernah belajar RGP, ini salah satu skill bantuan hidup yang wajib lo kuasain. Buat mastiin lo bisa menanganin dengan benar kalau ketemu korban tenggelam. 7 kesalahan tadi punya satu kesamaan, semua dilakukan dengan niatan yang baik. Gak ada yang secara sengaja mau bikin kondisi korban makin parah. Masalahnya, cara penanganan yang salah ini jadi kebiasaan yang diwariskan. Dari orang tua, dari tetangga, dari film, dan dari ikut-ikutan. Dan selama tidak ada yang mempertanyakan, kesalahan fatal tadi akan terus terjadi. Keahlian bantuan hidup dasar ini seharusnya jadi pelajaran wajib di sekolah yang dapat dipahamin semua orang. Namun sayang, masih belum dilakukan di Indonesia. Kalau lo nggak ikutan ekskul PMI, jarang banget ada sekolah yang ngajarin teknik bantuan hidup dasar ke murid-muridnya. Sekarang gue mau tahu pengalaman lo dari 7 kesalahan tadi. Mana yang pernah lo lihat atau mana yang pernah lo lakuin sendiri sebelum tahu ini? Tulis di komentar biar kita bisa sama-sama belajar.